Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 presentasikan serta mendiskusikan mengenai koperasi di Indonesia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sebagai moderator. Nama saya Rizky Ananda. Yang kedua, Rahudi. Yang ketiga, Sukma Dewi. Yang keempat, Rizal Gusmaldi. Yang kelima, Selma Riana Putri. Yang keenam, Wulandari Suyadi. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan terlebih dahulu sebelum mendiskusikannya. Pertama-tama, sejarah perkembangan koperasi di Indonesia akan dijelaskan oleh Saudara Rahuji. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Sejarah singkat, gerakan koperasi bermula pada abad ke-20, yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang UU Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Selma Riana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pengertian koperasi menurut para ahli. Dr. Fay, koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. R.M. Margono, Jojo Hadikusumo. Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Profesor R.S. Soeriatmadja. Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau dasar biaya. Baik, terima kasih kepada Saudari Selma Riana.
Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sukma Dewi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, konsep koperasi itu dibagi menjadi tiga, yaitu konsep koperasi barat, konsep koperasi sosialis, konsep koperasi negara berkembang. Lambang koperasi yaitu roda bergigi, rantai, padi dan kapas, timbangan, bintang dan perisai, pohon beringin. Ciri-ciri koperasi terdiri dari perkumpulan orang, pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa modal dibatasi. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Modal tidak tetap berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Tidak mementingkan pemasukan modal atau pekerja usaha, tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan. Baik, terima kasih pada Saudari Sukma Dewi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rijal Dusmaldi mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam koperasi sebagai berikut. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, unsur-unsur yang terkandung dalam koperasi sebagai berikut. Mengusahakan keuntungan barang dan jasa untuk perbaikan kehidupan anggota. Berdasarkan kekeluargaan, betujuan menyejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Anggota bersifat sukarela. Sebagian pembagian suhu secara adil dan besarnya sesuai dengan usaha masing-masing. Kekuasaan tertinggi ditangani rapat anggota, berusaha mendidik dan menumbuhkan kesadaran berkooperasi anggota. Baik, terima kasih pada Saudara Rijal Dusmaldi telah menerangkan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh dari Dita Wulandari mengenai peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, peranan koperasi di dalam perekonomian Indonesia. Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia dapat dibedakan menjadi peranan segi ekonomi sebagai berikut. A. Membantu anggota meningkatkan penghasilan sehingga secara tidak langsung ikut serta meningkatkan taraf hidup rakyat. B. Meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. C. Ikut mengembangkan daya cipta, daya usaha orang-orang secara individu maupun sebagai kelompok. D. Memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produksi masyarakat. Baik, sampai di sini apakah ada yang bisa diambil dari materi di atas, teman-teman? Apakah ada kesimpulan?
ciri-ciri koperasi, lambang koperasi, konsep koperasi, atau unsur-unsur yang terkandung dalam koperasi. Saudara Rauji, apakah punya kesimpulan mengenai materi-materi yang mengenai koperasi? Jika ada, kami persilakan. Ya, kesimpulan dari saya dapat diketahui bahwa koperasi adalah sebuah lembaga keuangan yang didefinisikan sebagai kerjasama di antara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta membangun tatanan perekonomian nasional. Itu saja. Baik, terima kasih Rauji telah menyimpulkan, bagus sekali. Nah, selanjutnya apakah ada lagi teman-teman yang mau menyimpulkan? Mungkin tidak ada ya. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami dari kelompok 10. Semoga bermanfaat ke depannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.